Oke, ini cerita gue kurang lebih 2 tahun yang lalu waktu gue masih kelas 1 SMA. Waktu itu gue sama teman gue liburan ke Palembang berdua. Tapi ada teman gue juga yang lain liburan juga ke Palembang. Berangkatnya lebih duluan. Sedangkan gue sama teman gue besoknya baru berangkat. Singkat cerita udah berangkat, terus gue sama temen gue sampai di hotel di Palembang, terus tidur karena pesawatnya malam dan sampainya malam juga. Akhirnya tidur, dan besok paginya gue sama temen gue pindah hotel ke temen gue yang liburan ke Palembang juga, jadi hotelnya sama. Terus pindah, menjelaskan kita pindah ke hotel yang teman-teman gue nginepin. Setelah pindah, gue mulai ngerasa aneh di hotel yang baru, yang hotelnya teman-teman gue tempatin. Setelah pindah, terus siap-siap barang sampai siang. Akhirnya kita pergi jalan-jalan. Jalan-jalannya pun misah. Temen gue yang berempat pergi kemana, gue yang berdua sama temen gue perginya kemana. Setelah itu, singkat cerita lagi, udah malam. Kita balik ke hotel. Gue sama temen gue yang satu balik ke hotel sekitar jam 10-an sampai hotel. Terus mandi, beres-beres dan sebagainya. Setelah mandi dan beres-beres sebagainya, gue sama temen gue turun ke bawah. Turun buat cari Indomaret. Waktu itu gue lupa beli apa, atau kita lupa waktu itu nggak dapat sikat gigi apa pasta gigi. Waktu itu gue lupa. Akhirnya gue sama teman gue turun jalan luar buat cari Indomaret. Nah itu ya lumayan jauh sih Indomaretnya dari hotelnya, karena hotelnya itu agak masuk ke dalam gang jalan kecil gitu buat menuju hotelnya. Singkat cerita balik lagi ke hotel. Akhirnya teman gue yang sama gue itu naik duluan ke atas dan gue masih nunggu di bawah. Berhubung kita nggak dapat handuk waktu check in, karena nggak tahu kenapa handuknya belum ada atau gimana, dan kita juga tadinya juga mandi pakai handuk masing-masing yang bawa dari rumah. Akhirnya gue minta handuk karena untuk keperluan besok lah mungkin handuk ya. Singkat cerita gue nunggu handuk, teman gue udah naik ke atas duluan, gue dapat handuk. Setelah gue dapat handuk baru gue naik ke atas. Ini teman gue yang lainnya belum balik, yang 4 orang itu belum balik dari nggak tahu kemana, gue lupa juga waktu itu. Setelah itu gue naik ke atas. Kamar kita lupa gue juga, lantai 4 apa lantai 3 apa lantai 5 gitu, intinya antar 3 itu. Setelah itu gue naik ke atas sendiri di dalam lift. Waktu lift itu kebuka, gue kan keluar ya,
gue keluar dari lift, selangkah keluar dari pintu lift, gue ngeliat orang perempuan kayak pakai jilbab atau pakai baju hitam yang serba hitam dari bawah sampai atas itu hitam yang menutupi semua badannya, berdiri pas di depan pintu kamar gue, ngebelakangin gue. Berhubung gue sama teman gue itu kamarnya bersebelahan juga dengan teman-teman gue yang lain, jadi otomatis itu si orang itu tadi nutupin pintu kamar gue. Setelah itu gue bengong kan, ini orang kok aneh gitu. Gue emang dari awal pindah ke hotel itu emang udah ngerasa aneh, cuman ini makin aneh lagi. Kok ada orang berdiri di depan pintu kamar gue, ngapain gitu kan. Gue lama diem di situ. Gue antara mau maju sama mundur, nggak maju nggak mundur. Akhirnya gue panggil mbak gitu, nggak ada respon sama sekali kan. Terus si baju hitam itu tadi jalan, karena berhubung kamar settingan hotelnya itu, kamarnya itu dari keluar lift itu ada di tengah-tengah, terus ke kiri kamar gue, ke kiri mentok gitu, itu kamar gue. Nah, dari kiri mentok nanti ada belokan ke kiri lagi, itu lorong ke kiri, dan lorong ke kiri itu buntu. Terus kalau ke kanan itu, ke kanan mentok nanti dia liter T ya, ada lorong ke kiri dan ke kanan juga. Karena berhubung kamar gue di sebelah kiri dan itu pas di pojokan ke kiri mentok sebelum belok ke lorong, bisa dibayangin lah si mbak ini tadi atau si orang yang pakai baju hitam-hitam ini belok ke kiri ke lorong itu. Gue belum ngeh sih itu lorongnya buntu atau gimana, cuman dia ke situ. Setelah dia ke situ, gue ini ikutin kan, kok ini orang dipanggil nggak nanggepin, terus gue ikutin. Setelah gue ikutin, dia jalan duluan kan, gue masih belum refleksi, ini orang kemana gitu kan. Baru gue refleks, terus gue ikutin. Pas gue ikutin dia hilang, dan gue baru sadar bahwa itu lorong buntu. Dan di situ cuma ada 2 kamar kiri kanan, karena lorongnya emang nggak jauh, karena lorongnya nggak jauh di kiri kanan, dan itu kamarnya yang besar kalau nggak salah. Karena gue semakin, aduh ini apaan nih, mulai aduh kacau nih kayaknya, gue mikirnya gitu. Karena gue balik badan, dan pas gue balik badan, si orang tadi itu ada lurus di belakang gue. Pas gue balik badan itu jadinya lurus sama badan gue, berada di lorong yang sebelah sana. Dan itu lorong hotel itu yang gue cari dia jalan tadi itu adalah lorong buntu, nggak ada jalan sama sekali buat ke sana. Gue makin parno kan, aduh gimana nih. Dia cuma diem aja, terus dia jalan lagi, si hitam ini belok ke kiri. Gue ngikutin lagi, cuman gue nggak sampai lorong. Aduh ngapain gue ngikutin, gue mikirin gitu. Gue harus balik cepat ke kamar nih. Karena gue langsung balik ke kamar, gue nggak cerita, gue diem aja. Dan singkat cerita, kita ngapain waktu itu gue lupa, kalau nggak salah makan. Habis itu baru beres-beres lagi buat siap-siap tidur. Tapi teman-teman kita yang lain balik, yang 4 orang itu balik. Terus kamarnya kan di sebelah kamar gue, pas bener di sebelah kamar gue. Jadi kamar kita itu ada pintu penghubungnya gitu. Jadi antara kamar gue sama teman gue itu ke kamar teman gue yang berempat itu ada pintu penghubung. Kan ada tuh hotel yang pintunya ada penghubungnya gitu, kayak gitu. Dan gue main ke kamar sebelah, kamar teman-teman gue. Ya bagi cerita aja, cerita tentang gue, cerita apa yang gue lakuin, gue kemana, terus mereka cerita kemana-mana. Dan gue masih nggak nyeritain bahwa itu, karena gue udah parno sendiri kan, itu apa, terus ngapain ada di situ. Dan dari awal gue masuk hotel itu tuh kayaknya udah nggak beres gitu loh. Gue udah ngerasa aneh banget sama tuh hotel. Udah cerita, jam udah mau jam 11:30. Gue balik ke kamar mau tidur. Setelah gue balik ke kamar, gue nyari headset. Teman gue yang sekamar sama gue itu waktu lu lagi teleponan di kamar mandi, nggak tahu teleponan sama siapa, gue lupa teleponan sama siapa juga, gue nggak ngerti juga. Akhirnya habis itu setelah teleponan dan lain-lain, gue bosan kan, terus cari headset gue hilang kemana ya, apa kebawa ke kamar sebelah.
Gue mikirnya gitu. Terus gue ketok lagi pintu penghubung itu, minta tolong buka karena gue mau cari headset gue waktu itu. Terus gue buka. Setelah gue buka itu, mereka buka, gue masuk, tanya kan, ada headset gue nggak, gini, nggak ada, dia merasa headset gitu kan. Mereka bilang gue nggak bawa headset sama sekali ke kamar itu. Oh gitu, ya udah gue balik lagi gitu kan. Gue balik ke kamar gue lagi, mereka nutup pintu. Gue bosen lagi, teman gue masih teleponan di kamar mandi, nggak tahu teleponan sama siapa. Akhirnya gue iseng-iseng mau buka jendela. Jendelanya nggak besar sih, jendela kecil gitu. Lumayan sih, jendela kecil setengah meter kalau nggak salah, apa malah nggak sampai. Dan pada waktu itu hujan gerimis gitu, malam itu setengah 12-an malam gitu. Pas gue buka jendela, crack gitu kan, gue buka jendela crack gitu, nama gue dipanggil 2 kali gitu. Ada yang manggil nama gue 2 kali, dan itu menurut gue deket banget, besar banget. Gue langsung diem, terus jendelanya gue tutup, langsung tirainya gue tutup, terus gue langsung balik ke kasur. Gue dari selimut sampai ke dada, TV-nya gue kecilin full, kecil banget TV-nya gue kecilin sampai full. Setelah TV-nya gue kecilin sampai full, nggak lama banget selang dari itu, kamar sebelah tuh rusuh minta tolong bukain pintu penghubung yang dari kamar gue, karena pintu itu double, dari kamar gue ada, dari kamar sebelah ada. Rusuh minta tolong buka, akhirnya gue buka. Setelah gue buka, mereka yang sebelah itu nanya, ada yang manggil gue ya? Teman gue nanya gitu. Enggak ada, gue nggak manggil gitu. Terus teman yang gue satu lagi di kamar sebelah nanya, iya gue juga dipanggil, lu manggil gue ya? Enggak, kita sama. Pokoknya setelah itu gue balik nanya, ada yang manggil gue juga nggak ya? Tadi gue juga dipanggil tuh, gitu kan, gue bilang gitu. Terus teman-teman gue bilang, nggak ada manggil kok. Dan di situ akhirnya kita semuanya parno. Cuman gue masih belum cerita. Setelah parno, teman gue dari kamar mandi keluar, kenapa gitu. Terus gue nanya kan, lu manggil gue nggak tadi? Enggak. Terus teman-teman yang sebelah juga nanya, manggil gue nggak di kamar sebelah? Enggak, gue dari tadi teleponan di kamar mandi. Setelah itu akhirnya kita semua ngumpul di kamar gue berenam, karena gue berdua terus teman gue yang lain berempat ngumpul di kamar gue, jadi kita berenam di kamar gue. Siaran TV itu dikecilin banget sampai di mute malahan, atau pokoknya udah nggak ada suara deh. Akhirnya kita rembukan gitu. Kita berpikir, apa ini apaan sih gitu kan, ngapain sih ganggu gini. Gue masih belum cerita. Terus temen gue minta temenin ke kamar yang sebelah, ngambil handphone apa ngambil casan, gue lupa juga. Terus jalan ke kamar sebelah. Emang gak jauh sih, cuman ke kamar sebelah doang kan, lewat pintu penghubung juga. Dan situ janggal lagi. Jadi setiap kamar itu ada free hair dryer deh kalau nggak salah. Semua kamar itu dapat. Seingat gue waktu itu hair dryernya bunyi sendiri. Sampai gue yang nemenin temen gue tuh parno ya luar biasa banget. Temen gue tuh penakut banget gitu. Terus gue balik, temen gue cepat-cepat ngambil itu, balik. Makin deh tuh parno, makin deh situasinya emang nggak nyaman banget. Singkat cerita lagi, kita rembukan itu pintu penghubung masih kebuka antara kamar gue sama kamar sebelah. Dan setelah jam, kalau nggak salah itu jam 12:03, lewat 4 apa lewat 12:05 itu, gue ngelihat ke kamar sebelah itu ada si sosok yang, atau orang yang gue anggap orang tadi, yang hitamnya luar biasa, dari atas pakaian hitam itu, berdiri di pojok kamar sebelah ngadep ke kita lagi rembukan. Dan di situ gue luar biasa kagetnya karena dia nampakin wajahnya itu luar biasa jeleknya. Di situ gue kaget luar biasa. Gue mau teriak udah nggak teriak. Teman gue sampai nyenggol gue, lama banget gue respon karena gue udah kayak orang goblok banget. Gue udah nggak tahu itu apa dan itu kenapa di situ. Dan sebelumnya gue emang salah satu orang yang emang sering
ngelihat mereka gitu kan, yang emang seharusnya nggak bisa kita lihat gitu, sama sering mendengar. Cuman kayaknya yang paling parah ini deh, sampai kelihatan sempurna banget bentuknya dia, sampai gue emang parno sendiri. Itu gue cuma ngeliat siluet, bayangan, atau nggak parah-parah banget. Ini bener-beneran berbentuk. Gue sampai diem itu. Terus teman gue goyang-goyangin gue, baru refleks ngeh. Gue langsung ngomong, kita pindah hotel. Dan itu jam 12:30 malam. Gue masih belum mau cerita. Akhirnya yang menambah keparnoan kita semua itu, lampu kamar sebelah mati. Jadi tinggal lampu kamar gue doang yang hidup. Sama temen gue itu mati tiba-tiba, dan hair dryer itu nyala. Kita di situ udah nggak sanggup lagi, nggak tahu mau gimana. Dan di situ gue belum cerita sama teman-teman gue karena semakin takut. Terus teman gue telepon omnya yang tinggal di Palembang juga, minta tolong. Setelah minta tolong, datang kita jemput karena kita mau pindah hotel, udah nggak tahu lagi mau kemana. Akhirnya omnya gue tuh datang sekitar setengah jam kemudian. Dan dari setengah jam itu luar biasa banget atraksi-atraksi yang dikasih sama si yang hitam tadi itu. Lampu mati, hidup, nyala. Terus hair dryer yang bunyi sendiri padahal nggak dipakai, diapa-apain. Dan kita udah nggak tahu mau ngapain lagi di situ. Akhirnya rembukan di kamar gue, cuma bisa berdoa doang. Dan di situ jangan lupa, di situ ada 3 perempuan. Jadi yang teman gue berempat itu, satunya laki-laki, 3-nya perempuan. Dan gue berdua sama teman gue itu laki-laki. Jadi total kita berenam, 3 laki-laki, 3 perempuan. Dan yang perempuan itu udah luar biasa. Udah yang nangis, udah yang apalah, udah nelfon mamanya lah dan sebagainya. Omnya teman gue datang akhirnya setengah jam kemudian. Gue sama teman gue nggak turun sih. Yang berlima kita nggak turun, teman gue yang turun buat konfirmasi sama omnya. Sebenarnya nggak mau ngerepotin. Akhirnya final gue minta pindah, karena gue ngomong kita pindah. Dan omnya juga, dan omnya pun minta pindah, omnya pun nyuruhin pindah gitu. Akhirnya kita pindah itu jam 1:30, jam 1-an deh, 1:30 itu pindah. Dan waktu turun ke bawah itu, resepsionisnya nanya, kenapa kak, ada yang bisa kita bantu atau gimana. Kita udah nggak respon lagi. Pokoknya malam itu kita harus check out pokoknya. Dan teman gue yang berempat tuh sempat bingung kan, mereka udah bayar full hotel itu, terus mau pindah hotel siapa yang bayar kan, mana di situ mainnya masih 2 harian lagi, terus nginep 2 harian itu di mana. Akhirnya kita nggak mikirin itu, mikirin yang lain. Akhirnya pindah hotel. Dan waktu di mobil, kita semua udah siap-siap di mobil, baru cerita semuanya sebenarnya ada apa. Dan omnya temen gue itu ternyata salah satu orang yang kerjanya ya sebagai di instansi negara sih ya, kayak apa itu gue lupa kerjanya apa, kayak polisi gitu, tapi yang bagian penyelidikan gitu. Hotel tuh punya riwayat yang emang gak baik dulunya, dan itu tuh udah sempat berubah nama katanya gitu. Dan gue baru cerita semuanya semuanya gue keluar, sampai bentuk-bentuk mukanya aja gue sebutin yang emang udah nggak enak banget dilihat. Dan omnya teman gue itu berdua sama temennya itu cerita, semuanya diceritain. Sebelum ganti nama, kenapa ganti nama, dulunya tempat apa, kenapa ada apa. Ternyata di situ pernah terjadi kasus pembunuhan juga, bunuh diri dan macam-macam katanya dulunya sebelum berubah nama. Karena akhirnya kita pindah ke hotel yang baru. Di hotel yang baru itu kita aman sih, aman banget. Gue ngerasa tentram dan nyaman banget di hotel yang baru, walaupun tidak semewah hotel yang lama. Tapi gue sama teman-teman gue yang di situ aman, ngerasa nyaman, aman dan tenang. Tapi kalau gue masih ngebayangin dan ngingetin muka si sosok itu, gue gak ngerti dia. Matanya tuh merah, mukanya tuh kayak buruk sebelah,
tapi yang sebelahnya itu buruk juga, tapi nggak separah sebelahnya yang kayak hancur banget. Terus di lehernya tuh kayak ada kalung gitu, kalau dilihat sih bukan kalung ya, kayak ada jeratan atau apalah. Ini kayak ada tali gitu deh, tali yang ngejerat leher gitu, karena lehernya tuh kayak gantung gitu. Dan tingginya itu kayak 2 kali lipat manusia normal, sekitar 2 meteran, tapi masih kelihatan sampai kepalanya. Dan gue di situ parnonya luar biasa pada saat itu. Dan sampai sekarang sih kalau gue nginget itu masih kebayang. Dan sebenarnya saya masih punya cerita yang banyak lagi untuk diceritain, mungkin lain kali gue berbagi lagi cerita yang banyak tentang, bukan banyak tentang sih, emang cerita yang gue alamin sendiri. Dan itu di batas akalnya manusia yang emang nggak bisa dijelasin lagi pakai ilmu manusia aja nggak tahu, nggak bisa dijelasin lagi deh pokoknya. Karena gue emang salah satu orang yang sering melihat, bahkan merasain dan mendengar terkadang hal-hal yang nggak wajar buat didengar sebenarnya. Oke, ini cerita gue. Sekian, gue mohon maaf kalau aneh atau nggak serem atau gimana. Lain kali gue cerita lebih banyak. Makasih.